Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iksan, selaku dosen Corporate Communication. Saya Dinda Pradin Susilo dan Muhammad Fauzan Dio ingin mempresentasikan tentang Corporate Social Responsibility. Baik, langsung saja kami mulai presentasinya. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap sosial maupun lingkungan sekitar. Seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan. Kemudian, memberikan beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu di daerah sekitar perusahaan, mendanai pemeliharaan fasilitas umum, memberikan sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial, yang tentunya berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Ruang lingkup CSR tentunya berperan sebagai pendukung perusahaan. CSR menjadi pijakan dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan, dan lingkungan. Dengan adanya CSR, perusahaan membangun kerjasama antara stakeholder dengan cara menyusun program pengembangan masyarakat di kawasan sekitar perusahaan. Nantinya, perusahaan akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan, benturan antara masyarakat dengan perusahaan pun dapat dihindari. Selanjutnya, tujuan CSR. Yang pertama, citra dan nama baik perusahaan akan baik. Menjaga nama baik perusahaan di pandangan masyarakat dengan menampilkan bahwa pihak perusahaan adalah pihak yang bertanggung jawab. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Tercipta hubungan yang lebih dekat dengan lingkungan perusahaan dan mampu memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat dalam mengembangkan dan memberdayakan mereka. Yang ketiga, menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar. Membantu menyelesaikan setiap masalah yang ada di masyarakat sekitar, baik dari sisi sosial, lingkungan, sampai dengan ekonomi. Selanjutnya, jenis CSR. Jenis CSR ada 6. 1. Cause Promotion. Jenis CSR ini sebagai media promosi untuk perusahaan. Dalam melakukan CSR, Cause Promotion, perusahaan mengeluarkan sejumlah dana dan sumber daya untuk mendukung aktivitas sosial seperti donasi dan kegiatan community service. Yang kedua, Cause-Related Marketing. CSR ini bertujuan untuk berkomitmen memberikan sejumlah keuntungan berdasarkan hasil penjualan produk untuk mendukung kegiatan sosial dan dana yang disumbangkan akan diberikan kepada pihak terkait. Yang ketiga, Corporate Societal Marketing. CSR ini sebagai bentuk kampanye perusahaan. Biasanya, kampanye kesehatan lingkungan hingga isu-isu lainnya. Tujuan CSR ini untuk membantu mendukung perubahan masyarakat agar lebih baik. Yang keempat, Corporate Philanthropy. CSR ini sebagai kontribusi langsung dalam bentuk dana. Program-program charity, sumbangan, dan pemberian dalam bentuk apapun adalah bentuk dari CSR yang jenis Corporate Philanthropy. Yang kelima, Community Volunteering. CSR ini sebagai pelayanan kepada lingkungan. Biasanya perusahaan akan melibatkan karyawan untuk menyisihkan waktu secara sukarela dalam kegiatan yang mendukung keberlangsungan lingkungan sekitar. Dan jenis CSR yang terakhir adalah Social Responsible Business Practice. CSR ini sebagai bentuk investasi yang mendukung kegiatan sosial dalam bentuk menyejahterakan komunitas atau memelihara lingkungan hidup. CSR jenis ini biasanya sangat royal, melebihi kewajiban perusahaan terhadap CSR lainnya. Selanjutnya adalah contoh kegiatan CSR. Contoh kegiatan CSR ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Fauzan Dio. Baik, contoh kegiatan CSR yang pertama yaitu bidang lingkungan, seperti melakukan kegiatan sanitasi lingkungan, pengelolaan limbah atau sampah, menanam pohon atau tanaman. Yang kedua, bidang ekonomi, seperti mendirikan koperasi simpan pinjam dan usaha, mengembangkan UMKM, serta memberikan sejumlah dana modal untuk UMKM. Contoh kegiatan CSR yang ketiga, bidang kesehatan, melakukan program donor darah, fogging nyamuk DBD,
mengadakan posyandu gratis, vaksinasi gratis, dan pengobatan gratis. Contoh yang keempat, bidang pendidikan, seperti memberikan pelatihan kemampuan untuk masyarakat sekitar, memberikan beasiswa, dan mengadakan taman bermain untuk anak-anak balita. Yang kelima, bidang infrastruktur, seperti membangun fasilitas umum, tempat pembuangan akhir untuk sampah, memperbaiki jalanan yang rusak, dan membangun rumah ibadah. Dan contoh kegiatan CSR yang terakhir, bidang sosial budaya, seperti menyelenggarakan festival kesenian, mengadakan acara kebudayaan masyarakat sekitar, dan melestarikan karya seni masyarakat sekitar. Selanjutnya, manfaat CSR. Manfaat CSR yang pertama yaitu citra perusahaan lebih positif di mata publik. Contoh manfaat CSR yang kedua, memperkuat nama atau brand perusahaan tersebut. Manfaat CSR yang ketiga, mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Yang keempat, membedakan perusahaan dengan pesaingnya. Yang kelima, menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan perusahaan. Manfaat CSR yang keenam, membuka kerjasama perusahaan dengan mitra lain. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Yang kedelapan, meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. Dan yang terakhir, meningkatkan harga saham. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh CSR pada PT Semen Gresik pada tahun 2017. Semen Gresik memberikan bantuan kepada forum masyarakat kokoh senilai 7,25 miliar di 26 desa dan 3 kecamatan. Terfokus pada program pemberdayaan masyarakat yang mendorong kemitraan serta ketertiban masyarakat segenap pemangku kepentingan. Dalam bentuk partisipasi peringatan Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah, Semen Gresik menyalurkan 34 ekor sapi kurban kepada masyarakat di Kabupaten Tuban. Bantuan diserahkan kepada Pemkab Tuban, DPRD Tuban, Masjid Agung Tuban, 26 desa di sekitar perusahaan, panitia Idul Kurban Semen Gresik, dan lembaga-lembaga lainnya senilai Rp903.500.000. Dalam upaya mendukung program pengentasan kemiskinan, Semen Gresik membantu pemerintah pusat dan Pemkab Tuban dengan berkomitmen melaksanakan program bedah rumah tak layak huni sebanyak 40 rumah senilai 1,8 miliar. Bantuan bedah rumah ini dikhususkan bagi masyarakat prasejahtera di area pengembangan perusahaan di seluruh area Kabupaten Tuban. Bantuan pendampingan petani Greenbelt sejak tahun 2004. Semen Gresik membangun kerjasama erat dengan mitra strategis perusahaan yaitu para petani pengelola sabuk hijau, area tambang atau disebut petani Greenbelt. Hingga tahun 2017, total petani Greenbelt yang mengelola lahan perusahaan berjumlah 328 orang dan terbagi dalam 20 kelompok petani dari desa-desa terdekat. Bantuan secara simbolis sebanyak 4.740 sak semen senilai 237 juta untuk membangun gedung sekolah, masjid dan musola, sarana pendidikan, Al-Quran, gereja, dan fasilitas publik lainnya. Berikut ini adalah daftar pustakanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata maupun salah penulisan dalam presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.